إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له جل عن الشبيه والكفي والنظير وأشهد أن محمدا عبده ورسوله وصفيه وخليله وخيرته من خلقه وأمينه على وحيه أرسله الله رحمة للعالمين وحجة على الناس أجمعين. قال الله تعالى في القرآن الكريم: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. وقال رسول الله صلى الله عليه وسلم في حديثه: اتق الله حيثما كنت وأتبع السيئة الحسنة تمحوها وخالق الناس بخلق حسن. أما بعد. Kaum muslimin sidang jemaah Jumat yang dimuliakan dan dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah, kita memuji atas kebesaran Allah Subhanahu wa taala yang senantiasa memberikan kita rahmat dan nikmat-Nya, sehingga pada hari ini kita masih bisa menjalankan salah satu kewajiban kita di hadapan Allah Subhanahu wa taala, yaitu melaksanakan salat Jumat, yang mudah-mudahan amal ibadah yang kita lakukan hari ini dapat diterima di sisi Allah Subhanahu wa taala. Salam beserta salawat tak lupa pula kita curahkan kepada baginda Nabi kita sallallahu alaihi wasallam, Nabi yang senantiasa memperjuangkan agama Islam ini, yang senantiasa berjuang mempertaruhkan nyawanya demi tegaknya dinul Islam, sehingga agama yang mulia ini masih bisa kita rasakan nikmatnya di atas sunnah Nabi kita sallallahu alaihi wasallam. Hadirin kaum muslimin yang dimuliakan dan dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Sebelum khatib menyampaikan isi khutbah, terlebih dahulu khatib berwasiat terlebih diri khatib pribadi agar kita senantiasa meningkatkan ketakwaan kita di hadapan Allah Subhanahu wa taala, yang dalam arti menjalankan apa-apa yang diperintahkan oleh Allah dan menjauhi apa yang dilarang oleh Allah Subhanahu wa taala. Hadirin kaum muslimin yang dimuliakan dan dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Pada hari ini kita sebagai kaum muslimin dan kaum muslimin lainnya di seluruh dunia, kita hidup di zaman yang penuh dengan fitnah. Kita hidup di zaman yang penuh dengan ikhtilaf, perbedaan. Kita hidup di zaman yang penuh dengan fitnah yang Allah Subhanahu wa taala berikan. Kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, tu'ridul fitan 'alal qulub kal hasir 'audan 'auda. Fitnah itu akan datang menggoncang hati manusia. Audan auda, kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, seperti anyaman tikar sedikit demi sedikit masuk ke dalam hati manusia. Fitnah yang Allah Subhanahu wa taala berikan ini yang menimpa hati manusia. Maka kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, fa ayyu qalbin ashrabaha nakatat fihi nuktatan sauda
maka setiap hati yang telah menyerap fitnah ini, maka dia akan menjadi hati yang hitam, kata Nabi sallallahu alaihi wasallam. Banyak bermaksiat di hadapan Allah membuat hati menjadi hitam. Kemudian Nabi sallallahu alaihi wasallam melanjutkan, faman ankaraha nakatat fihi nuktatan bayda, dan barang siapa yang menolak fitnah ini, barang siapa yang tidak melakukan kemaksiatan di hadapan Allah, yang tidak banyak berbuat dosa di hadapan Allah Subhanahu wa taala, nakatat fihi nuktatan bayda, maka dalam hatinya itu akan diberikan cahaya oleh Allah Subhanahu wa taala. Maka kata Nabi sallallahu alaihi wasallam dalam lanjutan hadis ini, fasara ala qalbain, maka hati manusia akan dibagi menjadi dua dalam hal ini. Al-qalbul abyad, yang pertama kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, hati yang bersih, hati yang putih, ya, tidak akan pernah bisa digoncangkan oleh fitnah. Ya. Mithlus sofa, kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, seperti batu yang sangat kokoh. Fitnah yang menggoncangnya sebesar apapun tidak akan bisa menggoyangkan hati ini. Tidak akan bisa menggetarkan hati ini. Ya. Maka adapun hati yang hitam, kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, kalkus, seperti sebuah mangkok yang dibalikan, la ya'rifu ma'rufan, tidak bisa membedakan yang baik dan buruk. Bahkan untuk dirinya sendiri dia tidak bisa membedakan baik dan buruk. Ini tandanya hati yang sudah terkontaminasi dengan titik hitam ini. Wala yungkiru mungkaran, dan dia tidak bisa melarang sesuatu yang mungkar, karena memang dalam hatinya sudah dipenuhi dengan titik hitam. Maka hadirin yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, apa bentuk fitnah yang dijelaskan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam? Sangat banyak disebutkan dalam Al-Quran maupun hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam tentang bentuk-bentuk fitnah, tentang bentuk-bentuk kemaksiatan. Akan tetapi kita di sini menyebutkan 3 bentuk kemaksiatan yang paling banyak dilakukan oleh manusia. Yang pertama kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, fitnatul mal, yaitu fitnah harta. Nabi sallallahu alaihi wasallam mengatakan, likulli ummatin fitnah, setiap umat itu memiliki fitnahnya masing-masing. Wa fitnatu ummatil mal, dan fitnahnya umatku adalah harta, kata Nabi sallallahu alaihi wasallam. Dengan harta seseorang dapat membunuh jiwa orang lain. Dengan harta orang bisa merebut tahta orang lain, merendahkan kehormatan orang lain, menumpahkan darah orang lain, mudah baginya. Makanya kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, fa wallahi mal faqru akhsha alaikum. Wallah, kata Nabi, tidaklah kefakiran itu yang aku takutkan kepada kalian. Walakinnani akhsha alaikum an tubsatu alaikumud dunya. Akan tetapi kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, yang aku khawatirkan kepada kalian ketika kalian diberikan dunia oleh Allah Subhanahu wa taala. Fatanafasuha kama tanafasu man kana qablikum, dan kalian itu saling berlomba-lomba seperti berlomba-lombanya orang sebelum kalian, umat sebelum kalian. Fa ahlaktum kama ahlaka man kana qablikum, maka kalian akan dibinasakan oleh Allah Subhanahu wa taala layaknya dibinasakan orang-orang sebelum kalian. Maka Nabi sallallahu alaihi wasallam memberikan peringatan. Nabi tidak takut dengan kemiskinan yang Allah Subhanahu wa taala berikan kepada umatnya. Akan tetapi yang Nabi takutkan adalah
ketika dibukakan pintu dunia oleh Allah Subhanahu wa taala. Lalu kalian saling berlomba-lomba dalam merebut dunia ini, sehingga tidak lagi bisa membedakan yang baik dan mana yang buruk. Kemudian Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, la ya'tiyanna 'alan nasi zamanun, akan datang kepada manusia suatu zaman, la yubalil mar'u bima akhadah, seseorang laki-laki tidak akan lagi peduli dari mana harta yang dia dapati, aminal halal au minal haram, apakah dari harta yang halal ataukah harta yang haram yang dia pakai. Nabi sallallahu alaihi wasallam memberikan peringatan akan datang suatu zaman yang dimana manusia tidak lagi peduli, baik itu dengan harta dia merampok, harta yang dia korupsi, harta yang dia curi. Maka ini semua sudah diperingatkan oleh Nabi kita sallallahu alaihi wasallam. Jemaah yang dimuliakan dan dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Adapun fitnah kedua, kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, ma taraktu ba'di fitnatan hiya adarru 'ala ar-rijali minan nisa. Tidaklah aku tahu fitnah yang lebih besar mudaratnya, fitnah yang lebih besar bahayanya daripada fitnah wanita untuk laki-laki. Jemaah yang dimuliakan oleh Allah, Nabi sallallahu alaihi wasallam menjelaskan bahwa fitnah wanita itu sangat besar, dan hal ini sesuai dengan apa yang dikabarkan oleh Allah Subhanahu wa taala, inna kaidakunna 'azim, sesungguhnya fitnah wanita itu sangat besar. Dengan wanita seorang laki-laki mudah terjerumus ke dalam zina, wal'iyadzubillah. Dengan wanita seseorang bisa mengkufuri nikmat daripada orang tuanya, daripada ibunya. Maka hati-hati dengan fitnah wanita, kata Nabi sallallahu alaihi wasallam. Kemudian Nabi sallallahu alaihi wasallam juga bersabda, inna aktsara ma yudkhilun nasu ilan nar al-ajwafan. Ada dua perkara yang dapat atau banyak membuat manusia itu masuk dalam neraka, yaitu ajwafan. Kemudian para sahabat bertanya, ya Rasulullah, wamal ajwafan, apa itu ajwafan? Yang pertama kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, mulut manusia. Karena dengan mulut manusia banyak terjerumus ke dalam dosa, menggibah, memakan makanan yang haram. Dan yang kedua adalah kemaluan. Makanya dengan dua ini Nabi sallallahu alaihi wasallam membuat batasan terhadap manusia. Dengan dua atau al-ajwafan ini manusia bisa masuk ke dalam neraka, dan yang paling banyak memasukkan manusia ke dalam nerakanya. Maka Nabi sallallahu alaihi wasallam ingatkan kepada kita itu semua, jemaah yang dimuliakan dan dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Hadirin kaum muslimin yang dimuliakan dan dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Adapun fitnah yang ketiga yang dijelaskan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam adalah fitnah syubhat. Dan ini adalah fitnah yang paling banyak membuat manusia lalai di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Kenapa fitnah syubhat ini banyak melalaikan manusia? Karena tidak banyak manusia yang mengetahuinya. Karena dia adalah perkara yang samar, yang tidak banyak manusia mengetahui tentang syubhat ini. Makanya kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, innal halala bayyin, sesungguhnya yang haram, yang halal itu jelas. Wa innal harama bayyin, dan yang haram itu jelas. Wa bainahuma umurun mushtabihat, dan di antara yang halal dan yang haram ini ada perkara yang samar,
yang syubhat, la ya'rifuhunna katsirun minan nas, dan tidak banyak manusia yang tahu akan perkara syubhat ini. Wa man waqa'a fi syubhat waqa'a fil haram, dan barang siapa yang masuk dalam perkara ini telah masuk ke dalam perkara yang haram. Dan jika sudah masuk ke dalam perkara yang haram, maka akan membuat hati manusia akan menjadi hitam dan tidak bisa lagi membedakan mana yang baik dan mana yang buruk. Dan ini yang harus kita hindari, jemaah yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Lalu bagaimana cara kita menghadapi semua ini? Nabi sallallahu alaihi wasallam memberikan jalan keluar lewat hadisnya. Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Alaikum bitaqwallah was-sam'i wat-tha'ah." Maka wajiblah kalian bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala, menaati perintah Allah Subhanahu wa taala dan tinggalkan segala bentuk dosa yang Allah Subhanahu wa taala haramkan. Ini adalah jalan keluar pertama. Senantiasa bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala. Tanamkan takwa dalam setiap hati kita. Ibadallah. Kemudian yang kedua kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, was-sam'i wat-tha'ah. Dengar dan taati pemimpin. Dan ini menjadi dalil bahwasanya taat kepada pemimpin dalam hal yang ma'ruf, sebagaimana kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, wa in ta'ammaru 'alaikum 'abdun habasyi, walaupun kalian diperintah oleh seorang budak, taat dan patuh selama itu dalam kebenaran. Kemudian yang ketiga kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, ya, Nabi sallallahu alaihi wasallam menjelaskan, wasatarawna ikhtilafan katsira. Dan kalian akan mendapati perpecahan di dalam umat ini, perpecahan yang banyak. Maka kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, fa'alaikum bisunnati. Maka berpegang teguhlah dengan sunnah Nabi sallallahu alaihi wasallam. Ketika kita mendapati zaman yang penuh dengan perpecahan, yang penuh dengan ikhtilaf, yang penuh dengan fitnah, maka kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, fa'alaikum bisunnati. Maka berpegang teguhlah dengan sunnahku, kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, wa sunnatil khulafa'ir rasyidin, dan berpegang teguh dengan sunnahnya para khulafa, ya, para sahabat ridwanullahi alaihim, karena mereka adalah sahabat Nabi sallallahu alaihi wasallam yang hidup dengan Nabi sallallahu alaihi wasallam, yang melihat langsung keadaan Nabi sallallahu alaihi wasallam, yang meriwayatkan langsung hadis dari Nabi sallallahu alaihi wasallam. Sedangkan kita sangat jauh kehidupan kita dari Nabi. Maka Nabi sallallahu alaihi wasallam ketika mendapati zaman seperti ini, berpegang teguhlah dengan sunnah Nabi sallallahu alaihi wasallam. Barakallahu li wa lakum fil Qur'anil azim wa nafa'ani wa iyyakum bima fihi minal ayati wa dzikril hakim. Aqulu qawli hadza wa astaghfirullah li wa lakum wa lisairil muslimina min kulli dhanb wastaghfiruhu innahu huwal ghafurur rahim. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa nastahdihi wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlilhu fala hadiyalah. Jemaah yang dimuliakan dan dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Pada khutbah yang kedua ini kita akan mencoba merangkum bahwasannya Nabi sallallahu alaihi wasallam telah menggambarkan hati manusia yang sudah dipenuhi dengan dosa, maka akan berubah menjadi hati yang hitam dan tidak akan pernah bisa lagi membedakan mana yang baik dan buruk, bahkan sampai untuk dirinya sendiri.
Dan ini yang paling bahaya ketika sudah banyak melakukan kemaksiatan di hadapan Allah, sedikit demi sedikit noda hitam itu akan masuk ke dalam hati dan membuat hati kita ditutup oleh Allah Subhanahu wa taala. Dan jika kita banyak melakukan ketaatan di hadapan Allah Subhanahu wa taala, maka Allah Subhanahu wa taala akan membukakan hati kita, akan menjadi hati yang kokoh, yang tidak akan pernah tergoyahkan oleh fitnah-fitnah yang terjadi. Maka kaum muslimin yang dimuliakan Allah, Nabi memberikan gambaran ketika terjadi zaman yang terjadi fitnah yang begitu banyak, perpecahan yang begitu banyak, maka Nabi sallallahu alaihi wasallam memberikan jalan di mana Nabi sallallahu alaihi wasallam mengatakan fa'alaikum bisunnati, maka senantiasa berpegang teguh dengan sunnah Nabi sallallahu alaihi wasallam. Karena Nabi sallallahu alaihi wasallam juga bersabda, taraktu fikum amrayni idza tamassaktum bihima lan tadillu abada. Apabila aku meninggalkan untuk kalian dua perkara, yaitu Al-Quran dan Sunnah, yang jika kalian berpegang teguh dengan Al-Quran dan Sunnahku, maka kalian tidak akan tersesat selamanya, kata Nabi sallallahu alaihi wasallam. Maka jemaah yang dimuliakan dan dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, marilah kita berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala agar senantiasa kita diselamatkan oleh Allah Subhanahu wa taala dari fitnah-fitnah, agar kita senantiasa diberkahi oleh Allah Subhanahu wa taala dalam menjalani ketaatan kepada Allah Subhanahu wa taala dan sunnah Nabi kita sallallahu alaihi wasallam. Innallaha wa malaikatahu yusalluna 'alan nabi ya ayyuhalladzina amanu sallu 'alaihi wa sallimu taslima. Allahumma salli 'ala Muhammad wa 'ala ali Muhammad kama sallaita 'ala Ibrahim wa 'ala ali Ibrahim innaka Hamidum Majid. وبارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم اغفر للمسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات الأحياء منهم والأموات إنك سميع قريب مجيب الدعوات ويا قاضي الحاجة. اللهم أعز الإسلام والمسلمين وأذل الشرك والمشركين ودمر أعداء الله أعداء الدين. اللهم أصلح ولاة أمورنا، اللهم أصلح ولاة أمورنا، اللهم أصلح ولاة أمورنا. ربنا ظلمنا أنفسنا وإن لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرين. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة